di bulan awal di Januari, dan ini alhamdulillah menurut kami, saya syukuri karena respon dari tanggapan masyarakat sangat baik. Dan kenapa saya pilih ini? Karena apa? Kebutuhan perumahan di Indonesia ini setiap tahun 150 sampai 200 ribu. Maka pemerintah meninjau terus bangun rumah-rumah sederhana untuk menutupi kebutuhan rumah. Dan hampir sekitar 90% orang yang baru nikah itu belum mempunyai rumah. Nah, padahal kalau kita bicara sandang papan pangan, ini adalah ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Namun masalahnya untuk poin 1 dan 3, sandang dan pangan, insya Allah di Indonesia ini sudah pada memiliki menggunakan pakaian yang sudah makan, tapi papannya ini yang harus kita upayakan sendiri. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran kami untuk membuat konsep ini. Yang kedua, kalau di daerah saya di Jakarta, itu banyak sekali yang saya lihat, saudara saya, kawan-kawan saya banyak jadi kontraktor Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Dia kontrak dari kecil sampai punya anak kecil lagi. Kenapa dibilang kontraktor? Nanti sudah selesai dibangun, pindah lagi cari tempat yang lain. Selalu demikian. Nah, ini kan harus dicari solusi. Kalau enggak, sedangkan pertumbuhan semakin tinggi, semakin padat dan lain sebagainya. Maka kami perkenalkan program ini, cara mudah untuk memiliki rumah hanya dengan DP 2 juta rupiah. Jadi kalau bicara rumah, mungkin nggak perlu saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian. Yang sudah punya rumah aja pengen rumah lagi, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Apalagi yang belum punya rumah, gitu kan? Mungkin kita sekarang punya rumah, tapi kita pikirkan juga anak kita. Kita punya anak 2, pengen nambah 2 lagi. Nah, ini adalah satu momentum yang baik karena kita baru mulai. Paradigma untuk memiliki rumah atau properti pada saat ini tidak begitu mudah, apalagi bagi seorang karyawan. Selain karena satu penghasilan yang pas-pasan yang sulit dialokasikan, dan juga harga rumah dari waktu ke waktu selalu meningkat. Jadi pada saat dulu mungkin bekerja punya gaji sekian, berharap kalau gajinya naik bisa angsur rumah, tapi begitu naik harga rumah ikut naik. Nah, cara untuk memiliki rumah itu banyak hal. Apakah hanya dengan konsep ini aja? Tidak. Yang kita sudah tahu, cara kita mendapatkan rumah itu ada, mungkin kita bisa dapat hibah atau warisan dari orang tua kita, alhamdulillah. Atau kita bisa beli dengan cara tunai. Ya, kita mampu, kita mungkin usaha, kita punya tabungan, kita bisa beli langsung. Atau kita bisa membeli dengan cara mengangsur atau kredit ke bank 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, ini adalah cara yang sudah kita biasa temukan setiap hari di lingkungan kita untuk memperoleh rumah impian kita. Nah, bicara di sini kita mulai dari akhir. Akhirnya apa? Kita pengen punya rumah, betul nggak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini prinsipnya pengen tahu dan pengen punya rumah. Nggak perlu saya tanyakan lagi. Kalau kita pengen punya rumah, tentunya kita tahu bayangan apa rumah itu. Saat ini saya pengen punya rumah, Bapak Ibu pengen punya rumah, tentunya sudah punya, gambaran saya pengen punya rumah, tanahnya 300 meter, bangunannya demikian, ada kolam, tipenya begini, terus kurang lebih harganya sekian, dan kapan direalisasikan. Tentunya Bapak Ibu sudah punya bayangan, betul nggak? Nah, bicara hari ini kita pengen punya rumah harganya 800 juta. Kalau di daerah pinggiran Jakarta mungkin 800 juta ini dapatnya tipe minimalis modern, tanahnya bangunan 70, tanah 150, dan kapan direalisasikan. Jadi kalau kita punya impian Bapak Ibu, kita punya cita-cita yang ingin punya rumah, pengen kapan, ya jadinya kapan. Jadi hari ini yuk kita pasang target, hari ini saya ingin punya rumah itu tipenya seperti ini, gambarannya begini, harganya 800 juta. Berapa lama? 6 bulan dari sekarang. Kalau ini saya buat materi ini kemarin di Januari adalah bulan 6. Kalau sekarang bulan April berarti adalah bulan Oktober yang akan datang. Tentukan dengan apa harus kita lakukan.
Nggak bisa kita hanya pengen punya rumah terus kita santai-santai, Bismillah aku pengen punya rumah, terus gimana? Ya sudah, nanti kalau waktunya punya rumah juga akan punya rumah sendiri. Betul, tapi kita harus ikhtiar. Nah, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau saat ini kita bekerja jadi pegawai atau karyawan, kita bisa kerja keras jadi pegawai atau karyawan. Jadi, bagaimana caranya nanti saya ungkap. Kalau saat ini kita wira swasta, tentunya kita mulai bekerja keras jadi wira swasta. Kita tabung, kita kumpulkan, dan kita sisihkan bagaimana harapan keluarga kita bisa memiliki rumah impian kita. Atau dengan cara apa kita akan merealisasikan impian rumah keluarga kita tersebut. Saat ini misalkan kalau kita jadi pegawai dengan punya harapan pengen punya rumah seharga 800 juta. Kalau saat ini kita kerja digaji sama orang, kira-kira kalau pengen punya rumah caranya bagaimana Bapak Ibu? Jadi menabung ya, supaya ada timbal balik. Kalau saya sapa halo, tolong dijawab hai gitu ya. Halo. Hai. Gitu. Jadi biar ada suasana yang cair. Nah, kalau kita jadi pegawai, jadi kita terima gaji bulanan, pengen punya rumah, tentunya kita harus menabung. Kalau rumah yang kita inginkan harga 800 juta, misalkan kita ambil rata-rata, Pak gaji saya 10 juta, kita ambil rata-rata misalkan gaji 5 juta. 5 juta itu kalau bisa nabung 2 juta per bulan sudah hebat menurut saya, karena itu 40%. Cukup untuk tiap bulan, alhamdulillah. Anggap aja kita nabung, ya kan? Bismillah, saya dapat kerja sudah 5 tahun, gaji UMR-nya mungkin 3 juta, setelah punya pengalaman gaji 5 juta, gitu kan? Kita tabung 2 juta. Nah kita hitung, kalau harga rumah itu 800 juta, kita tabung 2 juta, butuh waktu 400 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak percaya mohon dihitung, bener enggak? Kalau kita bagi tahun, butuh waktu 33 tahun. Kita nabung boleh, ya kan? Tapi butuh waktu 33 tahun. Masalahnya 33 tahun yang akan datang, apakah model dan tipe ini masih ada? Yang kedua, apakah harganya masih 800? Hari ini Bapak Ibu nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta. Yang punya developer adalah kawan Bapak Ibu sekalian misalkan. Mas Kadipal, saya pengen rumah yang itu dulu harganya 800 juta. Sekarang saya nabung, sudah dapat 800 juta, 33 tahun yang akan datang. Kira-kira diterima nggak uang 800 juta? Mungkin harganya sudah 10 miliar. Ya kan? Artinya kita nabung bisa, tapi kita kalah dengan inflasi. Karena selalu lebih cepat inflasinya. Kalau kita ambil tolak ukur, bukan yang akan datang kan kita nggak tahu. Oke, kita mundur aja yang lalu. Yang lalu itu Pak, kalau kita sekarang punya aset nilai 500 juta, nggak usah 33 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin hanya ratusan ribu, betul nggak? Hanya ratusan ribu, sekarang bisa 800 juta. Ini bandingannya. Apalagi kalau 800 juta sekarang, 33 tahun yang akan datang bisa jadi 10 miliar. Jadi nabung boleh. Yang ketiga, mohon maaf ini kan ukuran umur saya, apakah masih dikasih umur panjang? Masalahnya kan Bapak dan Ibu duluan atau saya belakangan menghadap Tuhan ya, gitu. Ya, bukan kita mendahului, jadi berhitung gitu kan. Oke Pak, saya nggak nabung, boleh. Tadi kan saya ada bilang cara yang kedua kredit, kata dia, oh bisa Pak ngansur. Ya, sekarang kalau mungkin ada Bapak Ibu yang berkecimpung di perbankan atau developer, kita bisa hitung. Kita harus bebas BI checking. BI checking artinya mungkin Bapak Ibu sudah familiar kalau kita punya kredit di luar nggak boleh ada tunggakan. Kalau tunggakan nama kita di BI udah nggak bagus. Kalau nama nggak bagus mau kredit apapun akan ditolak. Nggak pandang kita mampu ngangsurnya. Kita hitung adalah DP-nya yang terkecil aja Bapak Ibu, 20% itu kali 800 juta butuh 160 juta. 160 juta. Itu belum biaya-biaya yang lain. Nah, cicilannya
berkisar 7.500.000 per bulan selama 15 tahun. Jadi kalau dihitung demikian. Nah, syarat yang berikutnya